Shalom, puji Tuhan kita dihantarkan kembali pada malam hari ini untuk mengikuti ibadah tengah minggu kita. Kita percaya jika kita bersepakat, dimanapun kita berada, Tuhan hadir dan akan mempersatukan kita. Mari kita akan memulai ibadah kita angkat lagu pujian, Diam di Hadirat-Mu. Diam di
Tuhan yang Kau berikan kepada kami, untuk kami dapat mengikuti ibadah tengah minggu di malam hari ini. Semua karena kasih-Mu, semua karena anugerah-Mu Bapa. Perlayakan kami semua Tuhan, setiap kami yang mengikuti ibadah ini ya Bapa. Berkenan kiranya hadirat-Mu hadir di tempat di mana kami mengikuti ibadah kami. Jamah kami pribadi lepas pribadi ya Bapa. Seperti lagu pujian kami ya Tuhan. Kami rindu ya Tuhan untuk berdiam di dalam hadirat-Mu. Dipenuhi dengan kuasa kasih-Mu, dipenuhi dengan Roh Kudus-Mu, sehingga hati kami penuh dengan puji-pujian untuk menaikkan setiap pujian pengagungan di hadapan-Mu. Bapa, kami meletakkan setiap hamba-hamba-Mu yang akan melayani. Berkenan kiranya Tuhan Yesus Engkau hadir dalam segenap kehidupan mereka, menjamah, menyucikan dan menguduskan, sehingga setiap pelayanan yang mereka lakukan semuanya kudus dan berkenan di hadapan-Mu. Pimpin ibadah kami ya Bapa dari awal sampai pada penghabisannya. Kuasa-Mu saja yang bekerja ya Tuhan. Kau yang bertakhta di atas setiap puji-pujian yang akan kami naikkan. Dan Kau juga yang akan berbicara kepada kami di saat firman-Mu disampaikan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa yang baik. Kami akan memulai ibadah kami. Kami buka hidup kami. Kami siap untuk dilawat. Kami siap untuk dipenuhi dengan hadirat-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami akan memulai ibadah kami. Haleluya. Amin. Kita percaya jika kita bersatu hati untuk berkumpul di dalam nama Tuhan, walaupun kita berjauh-jauhan, Tuhan Yesus hadir. Sebab Tuhan mempersatukan kita dalam setiap puji-pujian kita. Mari kita memuji Tuhan, kita undang Tuhan Yesus Kristus. Biarlah setiap pujian yang kita naikkan semuanya berkenan di hadapan Tuhan. Mari kita angkat lagu pujian kepada Tuhan Yesus Kristus, sebab Tuhan itu sangat baik di dalam kehidupan kita. Kita angkat lagu pujian sebab Tuhan baik. Masuk gerbangnya bersyukur. Masuk gerbangnya bersyukur dengan penuh pujian. Bersuka di hadirat-Nya, nyanyi besarkan agung nama-Nya. Puji Dia tiuplah sangkakala, musik dan tarian. Semua makhluk di bumi di surga dengan senap hati naikkan pujian. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik, anugerah-Nya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik, anugerah-Nya kekal selamanya. Katakan Yesus Kristus. Yesus Kristus, Kaulah Tuhanku, pencipta segalanya. Datang sujud di hadapan-Nya, angkat tanganmu, naikkan pujian. Puji Dia tiuplah sangkakala, musik dan tarian. Semua makhluk di bumi di surga dengan senap hati naikkan pujian. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik, anugerah-Nya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik, anugerah-Nya kekal selamanya. Katakan sekali lagi, masuk gerbangnya bersyukur. Masuk gerbangnya bersyukur dengan penuh pujian. Bersuka di hadirat-Nya, nyanyi besarkan agung nama-Nya. Puji Dia tiuplah sangkakala, musik dan tarian. Semua makhluk di bumi di surga dengan senap hati naikkan pujian. Sebab Tuhan baik,
Ada haleluya. Puji Tuhan, Tuhan Yesus baik di dalam kehidupan kita, anugerahnya selalu ada, kekal di dalam kehidupan kita. Oleh sebab itu kita patut sebagai umat Tuhan untuk bersyukur, memuji nama Tuhan. Kita mau sambung pujian kita dengan lagu pujian, segala puji syukur. Kita mau senantiasa bersorak bagi nama Tuhan Yesus. Haleluya. Biarlah di sepanjang kehidupan kita mau senantiasa bersyukur dan bersorak-sorai hanya bagi nama Tuhan. Kini saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari kita siapkan seluruh kehidupan kita. Kita mau angkat lagu pujian, Yesus Kau Kebenaran. Kau memberikanku
menyelamatkanku. Kau memberikanku hidup dan pengharapan. Ku ikut kehendak-Mu, ku perlu anugerah-Mu. Ku nyatakan janjiku kepadamu. Kalau ku hidup bagimu, hatiku tetap menyembahmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Ku hidup bagimu, mataku tetap memandangmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Dunia takkan bisa, dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Sungguh kami merasakan ya Bapa, Engkau ada dan hadir di tempat kami ya Tuhan, melawat kami dalam setiap pujian pengagungan yang kami naikkan kepadamu. Biarlah Tuhan, semua pujian, penyembahan, pengagungan kami, Engkau menerima semuanya itu ya Tuhan, menjadi dupa yang harum untuk menyenangkan hati-Mu saja. Sebab ya Tuhan, di sepanjang kehidupan kami, Kamu senantiasa bersyukur akan setiap anugerah-Mu, akan setiap kebaikan-Mu di dalam kehidupan kami. Dan kami mau senantiasa ya Tuhan, memuji dan memuliakan nama-Mu. Kini di pertengahan ibadah kami Bapa, kami mau mendengarkan firman-Mu. Berkenan kiranya Tuhan Kau menjamah ke dalam kehidupan kami. Lembutkan hati kami ya Tuhan, agar saat firman-Mu ditaburkan, kami dapat menerima firman itu, kami mendengar, kami tanam di dalam hati kami, dan firman itu dapat berbuah-buah, menghasilkan buah-buah yang manis, buah-buah pertobatan yang menyenangkan hati-Mu saja. Dan kami mau melakukan setiap firman itu dalam kehidupan kami ya Bapa, sehingga lewat kehidupan kami dapat menjadi ya Tuhan terang-Mu, menjadi saksi-Mu dimanapun kami berada. Kami meletakkan kehidupan hamba-Mu ya Tuhan yang sebentar akan Kau pakai untuk mewartakan sabda kebenaran firman-Mu. Bapa, kiranya urapan-Mu hadir dalam segenap kehidupannya, menjamah kehidupannya, menjamah lidah perkataannya, sehingga semua yang keluar daripada hamba-Mu berasal daripada kebenaran firman-Mu. Kami rindu ya Tuhan, baik hamba-Mu, baik kami yang mendengar, kami sama-sama terberkati lewat kebenaran firman-Mu yang akan disampaikan pada malam hari ini. Berfirmanlah ya Tuhan kepada kami sudah siap untuk mendengar. Lingkupi ruangan di mana kami akan mendengarkan firman-Mu dengan kuasa-Mu. Agar ya Tuhan Yesus Kristus, ruangan di mana kami mendengarkan firman-Mu penuh dengan kuasa Roh Kudus-Mu saja. Berfirmanlah Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami siap mendengarkan firman-Mu. Haleluya. Amin. Shalom saudaraku, puji Tuhan, Allah kita sungguh sangat baik, memperkenankan kita boleh sehati sepikir malam hari ini untuk bersekutu di dalam kasih-Nya. Kita percaya sesuai dengan janjinya, ketika kita berkumpul di dalam nama-Nya, Dia hadir bagi kita, walaupun kita ada di rumah kita masing-masing. Tak terbatas kuasa Allah untuk mempersatukan kita di dalam kebenarannya. Mari saudaraku,
kita akan bersama-sama belajar dari firman Tuhan. Kita buka dari Matius 26 ayat yang ke-36 sampai 46. Demikian firman Tuhan. Maka sampailah Yesus bersama-sama murid-muridnya ke suatu tempat yang bernama Getsemani. Lalu ia berkata kepada murid-muridnya, "Duduklah di sini sementara aku pergi ke sana untuk berdoa." Dan ia membawa Petrus dan kedua anak Zebedeus sertanya. Maka mulailah ia merasa sedih dan gentar. Lalu katanya kepada mereka, "Hatiku sangat sedih, seperti mau mati rasanya. Tinggallah di sini dan berjaga-jagalah dengan aku." Maka ia maju sedikit, lalu sujud dan berdoa katanya, "Ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini lalu daripadaku, tetapi janganlah seperti yang kukehendaki, melainkan seperti yang Engkau kehendaki." Setelah itu, ia kembali kepada murid-muridnya itu dan mendapati mereka sedang tidur. Dan ia berkata kepada Petrus, "Tidakkah kamu sanggup berjaga-jaga 1 jam dengan aku? Berjaga-jagalah dan berdoalah, supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut, tetapi daging lemah." Lalu ia pergi untuk kedua kalinya dan berdoa katanya, "Ya Bapakku, jikalau cawan ini tidak mungkin lalu, kecuali apabila aku meminumnya, jadilah kehendak-Mu." Dan ketika ia kembali pula, ia mendapati mereka sedang tidur, sebab mata mereka sudah berat. Ia membiarkan mereka di situ, lalu pergi dan berdoa untuk ketiga kalinya, dan mengucapkan doa yang itu juga. Sesudah itu ia datang kepada murid-muridnya dan berkata kepada mereka, "Tidurlah sekarang dan istirahatlah. Lihat, saatnya sudah tiba bahwa Anak Manusia diserahkan ke tangan orang-orang berdosa. Bangunlah, marilah kita pergi. Dia yang menyerahkan aku sudah dekat." Amin. Puji Tuhan, saudaraku. Tema firman Tuhan buat kita adalah doa Yesus Kristus di Taman Getsemani. Saudaraku, puji Tuhan atas seluruh kemurahan-Nya yang memperkenankan kita, saudara kekasih, untuk menerima firman Tuhan pada malam hari ini. Saudara kekasih, Taman Getsemani terletak di sebelah timur kota Yerusalem, di bawah Bukit Zaitun. Saudara kekasih, Tuhan Yesus mempergunakan taman ini sebagai tempat untuk bersekutu dengan Allah Bapa di sorga. Dan juga saudara kekasih, tempat Yesus dan murid-muridnya untuk beristirahat. Saudara kekasih, pada waktu Yesus mau ditangkap, saudaraku, ia membawa murid-muridnya ke taman ini dan meminta 3 orang dari mereka untuk menyertai Yesus, yaitu Petrus, Yakobus, dan Yohanes, untuk bersama-sama berdoa dengan mereka. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, seperti ayat tadi yang sudah kita baca itu, saudaraku, ketiga murid ini, saudaraku, lelap tertidur karena kelelahan mereka, saudaraku. Tetapi Yesus sendiri dengan tekun dan sungguh-sungguh untuk bergumul di dalam doanya kepada Allah Bapa. Saudara kekasih, Lukas mencatat di dalam
Lukas 22 ayat 44, saudaraku, di situ dikatakan, ia sangat ketakutan dan makin bersungguh-sungguh berdoa. Peluhnya menjadi seperti titik-titik darah yang bertetesan ke tanah. Amin. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, pergumulan Yesus dalam doanya ini berbunyi, saudaraku, dikatakan untuk boleh kiranya Allah Bapa di sorga memperkenankan dia, tetapi dia berkata bukan kehendakku. Demikianlah firman Tuhan, saudaraku, di dalam Lukas 22 ayat 42. Ya Bapakku, jikalau engkau mau, ambillah cawan ini daripadaku, tetapi bukanlah kehendakku, melainkan kehendakmu-lah yang terjadi. Amin. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kalimat doa yang sangat sederhana ini, kata-kata ini sangat sederhana tetapi mempunyai makna yang sungguh luar biasa, saudaraku. Mempunyai arti yang sangat penting. Karena doa inilah yang menjadi kunci penentu dari kesuksesan rencana keselamatan Allah bagi seluruh umat manusia. Amin. Haleluya. Sungguh saudara kekasih, Yesus sangat mengasihi kepada kita. Setelah Tuhan Yesus melewati seluruh pergumulannya itu di Taman Getsemani, ia dengan jelas mengetahui, saudaraku, bahwa bukan kehendaknya, melainkan kehendak Allah yang harus terjadi. Dan itulah saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dia harus minum cawan yang pahit itu, saudaraku. Di dalam kebenarannya, saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, melalui doa Yesus Kristus di Taman Getsemani ini, kita dapat mengetahui, saudaraku, ketaatan daripada Tuhan Yesus Kristus kepada Allah Bapa di sorga menjadi suatu teladan bagi kita, bahwa apa yang diperkatakan oleh Allah Bapa itulah yang harus terjadi. Dan benar, saudaraku, ketika Allah Bapa memperkenankan itu kepada Yesus, Yesus meminta kalau mungkin lalu, tetapi benar, saudaraku, seperti doanya, jadilah kehendakmu, itu perkataan Yesus. Dan benarlah, apa yang menjadi kehendak Allah, itulah yang akan terjadi. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, karena ketaatan Yesus Kristus inilah, saudaraku, sehingga rencana keselamatan untuk umat manusia digenapi, saudara kekasih. Digenapi sehingga kita sekarang dapat menikmati anugerah keselamatan itu. Luar biasa, saudaraku. Oleh ketaatan Yesus saja, saudaraku, kepada Allah Bapa, maka kita semua menerima anugerah yang sempurna. Anugerah keselamatan yang kekal yang dikaruniakan Allah bagi kita. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mari saudaraku menjadi ingat-ingatan bagi kita. Allah Bapa yang Maha Mulia merencanakan seindah-indahnya bagi kita semua. Rencana keselamatan untuk selama-lamanya, asal kita mau tunduk dan taat kepada apa yang menjadi kehendaknya. Saudara kekasih, keselamatan itu direncanakan Allah sampai selama-lamanya. Oleh sebab itu, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita tetap memperhambakan hidup kita kepada Tuhan Yesus Kristus yang mempunyai kehidupan itu, agar seturut dengan kehendaknya, saudaraku, kita tetap menjadi pemenang oleh kuasa darah Yesus yang sempurna,
menebus seluruh hutang dosa kita, dan kita dilayakkan menjadi anak-anak-Nya. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, tidak ada yang dapat kita perbuat untuk membalas kebaikan-Nya. Tapi mari kita tunduk sepenuhnya. Mari kita dengan sungguh-sungguh memperhambakan kehidupan kita ini kepada-Nya. Raja kita, Tuhan dan Juru Selamat kita yang maha mulia. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, hidup dalam pimpinan kuasa Roh Kudus yang dianugerahkan oleh Allah menjadi, saudaraku, menyertai kita, bahkan berkuasa di hidup kita, menyertai perjalanan kita sampai selama-lamanya seturut dengan kehendak Allah Bapa. Bersama Roh Kudus yang maha mulia, Roh-Nya Allah sendiri yang dikaruniakan bagi kita, agar kita boleh semua tetap jadi umat gembalaannya yang selalu hidup seturut dengan kehendak-Nya. Mari kita tetap berjaga-jaga dan berdoa seperti Yesus Kristus yang senantiasa memohonkan segala sesuatunya kepada Allah Bapa. Kita pun, saudaraku, mari kita latih diri kita untuk tetap berjaga-jaga dan berdoa di dalam pimpinan Roh-Nya yang kudus, agar perjalanan kita menuju suatu kehidupan yang Tuhan Yesus kehendaki, kita menjadi pemenang. Bukan karena kuat gagah kita, tetapi anugerah yang daripada Allah, kuasa Roh Kudus yang menetapkan kita menjadi pemenang. Saudara kekasih, jangan ada di antara kita menjadi pengikut Tuhan Yesus yang kehidupan rohaninya menjadi selalu tidur, saudaraku. Apa maksudnya tidur secara rohani, saudaraku? Tidak peduli, tidak memperdulikan apa yang dia perbuat. Dia berjalan sekehendak hatinya, saudaraku. Tidur masa bodoh, tidak ada hati untuk mendengar kepada firman Tuhan. Tidak ada hati yang mau menyembah kepada Allah. Tertidur, saudaraku. Oleh sebab itu, marilah kita, saudara kekasih, senantiasa mau dipimpin oleh Roh Kudus agar seturut dengan kehendak Allah. Sesuai dengan firman Tuhan malam ini, pasti, saudara kekasih, orang yang tertidur itu tidak akan kuat untuk berjaga-jaga. Seperti yang telah kita baca tadi, Yesus berkata kepada murid-muridnya, berjaga-jagalah dan berdoalah, supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut, tetapi daging ini lemah. Saudara kekasih, itu diperkatakan kepada murid-muridnya pada zaman dahulu. Tetapi saat ini kepada saya dan saudara, kepada kita semua, saudaraku, yang mendengarkan firman ini, kita harus berjaga-jaga dan berdoa agar kita tidak jatuh ke dalam pencobaan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, hanya Roh Kudus yang sanggup untuk menolong kita, saudaraku. Kiranya melalui pertolongan kuasa Roh Kudus di dalam Yesus Kristus yang sempurna, renungan firman Tuhan ini dapat menambah iman pengharapan kita dan kasih kita kepada Allah yang sudah memberikan Yesus kepada kita menjadi, saudara kekasih, korban perdamaian, memperdamaikan kita dengan Allah. Yesus yang luar biasa menyelesaikan segala hutang dosa kita. Saudara kekasih, mari tetap menjaga kehidupan kita bukan karena kekuatan kita, tetapi dengan bergaul karib dengan Yesus Kristus, dengan Roh Kudus Allah Bapa ketiganya yang esa. Maka saudaraku,
Musuh kita iblis yang jahat yang ingin mematahkan keselamatan kita, kuasanya dihancurkan oleh terang Yesus dan kita akan menjadi pemenang. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, mari kita senantiasa menyembah kepada Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus yang sudah menetapkan hidup kita ini menjadi umat pilihannya, menjadi umat yang senang untuk dengar-dengaran akan kebenaran firman-Nya. Dialah yang menetapkan hidup kita untuk menjadi umat yang ketika Dia datang, Dia dapat menjumpai kita semua di dalam jalan yang Tuhan kehendaki. Dan firman-Nya ya dan amin. Ketika kita kuat berjaga-jaga, ketika kita tetap menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan, maka saudaraku, Roh Kudus yang Maha Kasih menetapkan hidup kita menjadi pemenang. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, biarlah oleh kemurahan dan kasih sayang Tuhan, firman-Nya yang bertalu-talu mengajar menuntun kita, itulah yang menjadi kekuatan kita. Inilah nasihat Tuhan kepada kita semua. Biarlah oleh kasih sayang Tuhan, Roh Kudus yang manis tetap berjalan bersama dengan kita di dalam kehendak-Nya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Demikianlah firman Tuhan bagi kita pada saat ini. Kiranya oleh kemurahan Tuhan, kasih sayang-Nya tetap ada di dalam kehidupan kita, sehingga lewat kebenaran firman Tuhan yang telah kita terima pada saat ini, iman, pengharapan, dan kasih kita kepada Allah semakin melimpah-limpah di dalam kasih-Nya. Kita menyembah Allah dengan pujian, sujud di altar-Nya. Haleluya. Hati terasa berat, tak seorang pun mengerti bebanku. Ku tanya Yesus, siapa
Haleluya. Terpujilah namamu Bapa yang sempurna, Raja di atas segala raja. Bapa yang sungguh sangat mengasihi kami, yang memberikan kepada kami kesempatan untuk hidup menikmati seluruh anugerah-Mu. Terpuji namamu Bapa, terpuji namamu Yesus Roh Kudus ketiganya yang esa. Oleh kuasa kebenaran-Mu, hidup kami boleh berbahagia, menerima kebenaran firman-Mu, agar oleh kuasa perkataan-Mu ya Tuhan, benar-benarlah hidup kami ini semua sidang jemaat-Mu menjadi hidup yang berkenan kepada Tuhan. Terima kasih Bapa, kiranya oleh kuasa-Mu, setiap kuasa perkataan-Mu termeterailah di hidup kami, di pikiran kami, di seluruh kehidupan kami Tuhan, agar ketika kami melangkah di dalam dunia ini Tuhan, bukan kami lagi, tetapi kuasa perkataan-Mu lah yang boleh terlihat, yang boleh bersaksi kepada semua dunia bahwa kami adalah anak-anak tebusan-Mu, umat gembalaan-Mu yang sudah Engkau meteraikan menjadi pewaris-pewaris kerajaan sorga seturut dengan kehendak-Mu. Terima kasih Bapa, Engkau telah membayar lunas hutang dosa kami. Kami bersyukur kepada-Mu Tuhan Yesus. Jadilah kepada kami seperti yang Tuhan kehendaki. Terima kasih Bapa, di malam hari ini kami berseru kepada-Mu bersama-sama kami seluruh sidang jemaat-Mu untuk membawa Ibu Gembala sidang kami ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Hanya Engkau yang sanggup ya Tuhan mengaruniakan seluruh kehendak-Mu di dalam kehidupannya. Biarlah dia tetap kuat oleh kekuatan tangan-Mu yang sempurna. Terima kasih Bapa, kami rindu Tuhan untuk tetap bersama-sama menikmati hadirat-Mu di dalam setiap jam-jam ibadah yang sudah Tuhan perkenankan. Terima kasih Tuhan, di setiap kami boleh berkumpul bersama, Engkau selalu hadir dan kami bersuka cita. Biarlah sukacita kami tetap ada di dalam setiap kami boleh beribadah, sebab Engkau yang datang ya Tuhan menyatakan kehendak dan kuasa-Mu di dalam seluruh penghidupan kami. Terima kasih Tuhan, demikian kami berdoa buat seluruh hamba-hamba-Mu, pengerja-pengerja-Mu dan seluruh sidang jemaat-Mu yang sudah Engkau persatukan bersama-sama dengan kami untuk menanti-nantikan Engkau Tuhan Yesus di dalam seluruh perjalanan ibadah yang Tuhan perkenankan di hidup kami. Terima kasih Bapa. Biarlah Tuhan memberkati kami semua sidang jemaat-Mu dengan berkat-berkat yang dari sorga. Tuhan, kami berdoa kepada Tuhan, genapilah setiap kebenaran-Mu, janji-Mu yang ya dan amin itu boleh ada di dalam seluruh penghidupan kami, agar oleh kuasa-Mu ya Tuhan, terang hidup yang sudah Engkau karuniakan bagi kami, itulah yang berkuasa menuntun kehidupan kami kepada setiap kehendak-Mu, sehingga kami seluruh sidang jemaat-Mu senantiasa bergirang-girang berbahagia bersama dengan Roh Kudus yang Tuhan karuniakan untuk menolong kami di dalam segala perkara. Terima kasih Tuhan, berkatilah semua hamba-hamba-Mu yang sudah ambil bagian di dalam jalannya ibadah kami pada malam hari ini. Terima kasih Tuhan atas kesempatan yang indah kami boleh bersekutu sehati sepikir menanti-nantikan Engkau Yesus menyatakan kehendak-Mu bagi kami semua. Terima kasih Tuhan. Bapa yang baik, semua sidang jemaat-Mu yang ada di dalam kelemahan tubuh, terutama Tuhan yang ada di dalam kelemahan tubuh rohani, biarlah oleh kuasa Tuhan boleh bangkit di dalam kuasa kebangkitan-Mu.
dan semua boleh bersama-sama kami Tuhan maju di dalam Tuhan, mengenal Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami, kasih kami, pengharapan kami, tujuan hidup kami ya Tuhan, hanya kepadamu satu-satunya Allah yang benar, di dalam nama Yesus Kristus. Terima kasih Bapa, kami perhambakan seluruh kehidupan kami kepada Tuhan. Kami rindu menjadi alat kesaksian-Mu dimanapun kami berada. Pakai dan utuslah kami seturut dengan kehendak-Mu, agar lewat kehidupan kami sidang jemaat-Mu di tempat ini, kami boleh mempermuliakan Allah, menjadi alat kesaksian dimanapun kami berada, bahwa Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami telah membayar lunas hutang dosa kami. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu kekal selama-lamanya. Semua sidang jemaat-Mu berkatilah ya Bapa, di dalam seluruh pekerjaan, di dalam usaha, di dalam dagangan. Demikian anak-anak kami Tuhan, semua yang kami kasih, yang mengalami pendidikan Tuhan, yang menjalani perkuliahan dimanapun mereka berada, biarlah tangan Tuhan Yesus yang Maha Kuasa menjadi gembala agung kami, sehingga oleh kuasa terang-Mu Tuhan, kami menjadi pemenang, terutama melawan musuh kami, iblis si jahat yang ingin memisahkan kami daripada kasih Allah. Dalam nama Yesus Kristus, kami ikat kuasa-Mu, kami hancurkan Engkau. Dalam nama Yesus Engkau tidak berdaya. Kami semua jinang jemaat-Mu menjadi pemenang di dalam segala perkara. Karena itulah kehendak-Mu ya Tuhan. Engkau Bapa Immanuel yang senantiasa menyertai kami di dalam seluruh aktivitas kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Terpuji nama-Mu Bapa yang sempurna. Kami percayakan seluruhnya ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Oleh kuasa-Mu, buatlah kami berhasil Tuhan, menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Dan oleh kuat kuasa-Mu, kami boleh tetap kuat menjadi anak-anak-Mu yang setia dan taat ya Tuhan. Dan tetap berpengharapan hanya kepada-Mu, satu-satunya Allah yang benar, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami berdoa kepada-Mu ya Allah Bapa, meletakkan seluruh Bapa, bangsa dan negara kami dari Sabang sampai Merauke. Mohon Tuhan, kuasa-Mu lah yang mengampuni bangsa kami dari setiap ketidakbenaran ya Bapa, dari setiap dosa pelanggaran, agar seturut dengan kehendak Tuhan, anugerah-Mu yang sempurna, kasih karunia-Mu ya Bapa, turunlah atas bangsa kami. Kami berlindung hanya kepada-Mu Tuhan. Lindungilah kami dari setiap bencana alam, dan biarlah oleh kuasa-Mu kami bangsa Indonesia boleh menerima kasih karunia di hadapan-Mu. Tolong Tuhan seluruh pejabat pemerintahan kami serahkan ke dalam tangan pengasihan Tuhan, mulai dari pejabat yang tertinggi, Bapak Presiden kami, Wakil Presiden, dan seluruh jajaran kepemerintahan dari yang tertinggi sampai yang terendah. Biarlah kuasa Tuhan yang memperlengkapi mereka dengan hikmat, marifat, kebijaksanaan, hati nurani yang baik, dan akal budi yang bersumber dari kerajaan-Mu. Karuniakanlah bagi seluruh pejabat pemerintahan kami ya Tuhan, agar oleh kuasa-Mu ya Allah Bapa, mereka tunduk dan taat hanya kepada-Mu, sehingga apa yang mereka perbuat, mereka boleh berhasil melakukan kehendak-Mu ya Tuhan. Dan segala perbuatan iblis yang jahat, yang memakai orang-orang tertentu, ingin memecah bangsa dan persatuan bangsa kami serahkan ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus, kami hancurkan kuasa-Mu
Indonesia adalah milik kepunyaan Allah. Kami bersyukur kepadamu Tuhan. Tambah-tambahkan sukacita kami melihat kemurahan-Mu Tuhan, mensejahterakan bangsa kami dari Sabang sampai Merauke. Terima kasih Tuhan, selamatkanlah bangsa kami untuk kemuliaan bagi nama-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terpuji nama-Mu kekal selama-lamanya. Inilah doa permohonan kami Tuhan, pujian penyembahan kami kepadamu. Kami datang di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kabulkanlah seturut dengan kehendak-Mu. Terima kasih Bapa. Kami akhiri ibadah kami pada malam hari ini. Kami sapa Engkau dengan doa kami. Haleluya. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.